Saat drama berlangsung tidak berisik ya. Kupu-kupu hinggap di tempat, tidak lupa menghisap madu. Kami dari 12 IPS 4 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya malam sambil makan kebab, makannya sambil nenun. Inilah kisah lama dari Arab, cinta Laila kepada Majnun. Pada zaman dulu ada sepasang suami istri yang sudah lama menikah namun belum juga dikaruniai seorang anak. Mereka terus memohon doa kepada Rabbnya agar dikaruniai seorang anak. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan drama Laila dan Majnun. Berkat ikhtiar dan doa, akhirnya mereka dianugerahi seorang anak laki-laki yang diberi nama Kais. Seiring berjalannya waktu, Kais tumbuh menjadi pemuda yang tampan, cerdas, dan berbakat. Pada suatu hari, saat Kais hendak pergi ke sekolah, Kais bertemu dengan gadis yang sangat cantik bernama Laila yang sedang menunggu tumpangan untuk pergi ke sekolah. Bolehkah saya mengambil kuliah semalam? Ada apa dengan sang malam? Cantikanmu luar biasa, bahkan matamu lebih indah dari bulan. Ini cuma lagi aku yang berbicara, bagi jiwa dan hati. Hari semakin sore, namun tidak ada satupun pedagang yang lewat. Tinggal bersamaku. Mari kita bersama di sekolah. Tidak baik dalam berduaan. Mereka sendirian di sini. Mari bersamaku, aku sendirian di sini. Tunggu, aku ikut bersamamu, guys. Dari sinilah muncul saling tertarik satu sama lain. Kais dan Laila jatuh cinta pada pandangan pertama. Semakin lama semakin menjadi api cinta yang membara. Seakan-akan dunia ini hanya milik mereka berdua. Hingga akhirnya Kais pun mengungkapkan isi hatinya kepada Laila. Lela, nantinya aku jatuh cinta padamu. Dan saat ini aku berpisah dari Aku pun jatuh cinta padamu, guys. Yang berkala hanya kau yang ada di pikiranku. Kedekatan Kais dan Laila terus membuat gunjingan dari masyarakat untuk keluarga Laila. Abi Laila pun semakin resah dan terus memikirkan gunjingan ini. Di sana sini orang-orang membicarakan anakmu, membicarakan cinta Laila dan Kais.
Laila sudah tidak lagi belajar di sekolah. Baginya, sekolah hanya tempat bertemu dengan Kais. Tidaklah pantas seorang gadis menjadi sasaran cinta seseorang. Apakah kamu tidak malu karena ulah anakmu? Kamu ini orang tua macam apa? Tidak bisa mendidik anak dan menjaga nama baik keluarga. Jangan kamu izinkan dia untuk ke sekolah lagi. Tidakkah kamu kuat menahan beban malu terhadap masyarakat di sekitar? Laila! 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 Ya, ada apa, Bi? Kenapa Abi berteriak memanggil Laila? Laila! Abi ingin bertanya padamu. Siapa Kais? Abi, sejak Laila Abi dan tertarik satu sama lain dan sulit dijadikan. Laila! Tidaklah pantas seorang gadis menjadi sasaran cinta seseorang. Itu akan menjadi aib dan bucingan daripada masyarakat. Abi tidak pernah memahami perasaan Laila. Perasaan yang dibangun Asmara dengan Kais. Sudah, Laila. Mulai sekarang, kamu tidak boleh pergi keluar rumah, bahkan pergi ke sekolah. Kenapa Abi lakukan ini? Apa salah jika kami saling mencintai satu sama lain? Baiklah, kita rela mengenal perasaan ini. Sejak Laila dikurung oleh abinya, Kais mulai kehilangan arah, seperti kehilangan separuh hidupnya. Kais terus mencari-cari dan menanyakan keberadaan Laila kepada orang-orang di sekitar. Laila kasihku. Laila ibu rindu. Gimana kau sayang? Jangan lupakan aku. Aku tidak bisa jauh darimu. Laila. Apa kau tahu di mana Laila berada? Siapa Laila? Maaf, saya tidak tahu. Ah! Apa kamu melihat Laila kasihku? Saya tidak melihat ada kasih di yang lain. Laila! Gimana kau? Laila! Temanku, lihat Kais. Kais sudah menjadi seorang majnun, seorang gila. Iya benar. Dulu Kais nampak seperti seorang majnun. Kais, bangunlah. Kais, pulanglah ke rumahmu. Kasihan orang tuamu. Jangan sampai kau benar-benar menjadi seorang majnun. Tuhan, aku hanya ingin berjumpa dengan kekasihku Laila. Mulai saat itulah orang-orang memanggil Kais dengan Majnun yang berarti gila. Kais terus menyebut-nyebut nama Laila. Sahabat-sahabat Kais pun hanya bisa menenangkan dan terus mencari jalan keluar untuk Kais dan Laila. Wahai sampaikan salamku pada Laila. Tanyakan padanya, apakah dia masih mau berjumpa denganku? Apakah ia masih memikirkan diriku? Wahai Ani, maukah engkau membawakan keharuman Laila padaku sebagai pelepas rindu? Tanyakan pada gadis yang memikat hatiku, betapa pedih rasa hatiku jika tidak bertemu denganmu. Hingga tak kuat lagi aku menanggung beban kehidupan. Duhai Laila, dirimu selalu dalam pandangan. Siang selalu kupikirkan dan malam selalu menghiasimu. Hanya untukmu sayang, jiwaku rela menahan kesedihan dan kehancuran. Laila sayang, temuilah aku. Ya Allah, Kais, apa yang terjadi denganmu?
sama Laila. Bukan kalian tahu, sangat mencintainya. Kami semua tahu. Pada saya tadi ini baik-baik saja. Dia sedang dibunuh oleh ayahnya. Temanku, bagaimana kita pertemukan Kais dengan Laila? Tapi bagaimana caranya? Maka aku punya ide. Bagaimana kalau kita menyamar sebagai seorang wanita dan mengaku menjadi rumah Laila? Nah, dengan begitu kita dapat lebih mudah masuk dalam rumah Laila. Oke, aku setuju. Keesokan harinya, Kais dan sahabat-sahabatnya pergi ke rumah Laila sambil menyamar sebagai wanita. Mereka telah mempersiapkan rencana ini dengan matang. Bahkan, mereka sangat yakin dengan rencana tersebut. Namun, ternyata rencana mereka pun tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Umi! Bawakan Nabi segelas air hangat. Sebagai orang tua, betul-betul kasihan dan sayang kepada anaknya. Lalu kenapa Abi mengurung Laila dalam kamar? Jadi lakukan ini menghormati tradisi keluarga kita, Mi. Tradisi yang menghalangi sepasang kekasih yang saling mencintai. Bukan itu, Mi, tapi Tapi apa? apakah Umi mau mempunyai mantu seperti seorang Majnun? Laila, siapa mereka? Laila, Bi. Siapa temanmu itu? Sepertinya ada yang aneh dari mereka. Pasti mereka wanita. Pasti ini perhatikan yang menyamar seperti wanita. Dan dia pasti Kais Majnun. Dia, Laila. Pakai seperti Majnun. Sebelum aku mengusirmu. Dan ingat, aku tidak akan pernah mengikuti hubungan kalian. Melihat kondisi Kais yang terus memburuk, keluarga Kais pun berniat melamar Laila untuk Kais.
orang pun tahu sikap tidak normalnya anakku. Apa maksudmu bicara seperti itu? Anakku seperti seorang majnun. Jika kau di posisiku, apa kau mau memberikan anakku perasaan seperti itu? Tapi Kais pikir karena dia sangat mencintai Laila. Jadi kau menyalahkan anakku. Ingat, Laila akan aku nikahkan dengan laki-laki yang jauh lebih baik dari anakku. Baiklah, saya mau apa? Selepas penolakan dari keluarga Laila, Abi Kais membuatkan pesta untuk gadis Kais dengan mendatangkan para penari-penari cantik agar menarik perhatian Kais. Ya Allah, sedih benar. Kalian tidak pernah mengambil kekerasan. Jika semua ini Aina, kakinya gerak-gerak lagi. Jiwanya telah kosong. Yang ada di pikirannya adalah Laila, Laila, dan Laila. Di sisi lain, karena ketidaksetujuan Abi Laila dengan Kais, Laila pun telah dinikahkan oleh laki-laki pilihan Abinya. Akhirnya aku bisa menikahi gadis cantik dirimu. Kau Laila sang malam, matamu indah bagi sinar bulan. Maaf, aku tidak bisa. Meskipun kau telah menikahiku, namun cintaku hanya untuk Kais seorang. Apa kamu? Dia itu majnun Laila. Apa kau buta? Kabar pernikahan Laila telah sampai ke telinga Kais, hingga membuat kondisi kegilaan Kais semakin memburuk. Iya, pokoknya lagi. Laila cintaku. Laila yang kurindu. Gimana kau sayang? Laila. Benarlah, kau seorang penggembala cinta yang selalu setia. Makanlah, minumlah sedikit air ini, Kais. Sampai kau
itu. Maka kamu Lela. Lela. Kais mana? Lela. Lela. Tak lama terdengar bahwa Laila jatuh sakit yang tidak kunjung sembuh. Hal ini dikarenakan kerinduan yang sangat mendalam kepada Kais. Saya tugasnya kostum sama make up, tapi nggak ada yang video sih. Aku tidak bisa berpaling darimu, Kais. Siang dan malamku hanya kau yang ada di pikiranku. Sungguh malang suamiku, karena aku tidak pernah tersentuh olehnya. Kini ia telah meninggal. Orang-orang mengira aku menangisinya, padahal aku menangisi Kais karena telah lama tidak bertemu. Umi, Umi, lihatlah, cahaya di wajahmu telah memucat. Lilin-lilin di matamu akan segera padam. Sudah Laila, kau yang di dalam ini, kau akan segera kembali. Laila, bila mana aku nanti mohon, berilah surat ini kepada Kais. Kini Laila telah meninggal. Kais syok dan semakin tidak karuan. Kais telah kehilangan kekasih hatinya yang tak sempat ia bahagiakan. Kais, Gimana ini? Kais, bersabarlah. Cuma satulah menurut ini memberitahumu. Saat aku mengunjungi rumah Laila, ternyata Laila benar-benar telah meninggal. Apa? Meninggal? Yang mungkin? Ibu Laila memberikan surat lamaran. Sesudah mengatakan itu, Kais diam untuk selama-lamanya. Ia menyusul Laila kekasih hatinya. Disinilah berbaring dua jiwa yang sunyi, yang saling menanti dalam kesetiaan dan dalam penantian. Terima kasih. Jika ingin mendapatkan sesuatu